Bareskrim Polri hari ini mulai memburu aset Indra Kents di Medan, Sumatera Utara. Kepolisian berjanji akan melacak setiap aset milik Indra, termasuk aliran dana ke pacar dan keluarga. Terkaya di Medan kah bang? Jelas lah, umur 25 boy. Lu lihat nih foto gua tahun 2015 waktu gua masih dihinain orang, waktu gua masih miskin. Gua berani jamin umur 25 cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar. Mampu nggak bos? Sombong banget sih bang? Iya nggak apa-apa gua sombong, yang penting gua tidak merendahkan orang. Gua membanggakan diri gua sendiri, gua menyombongkan diri gua sendiri nggak apa-apa. Soalnya umur 25 cuman gua yang punya jam 7 miliar, yang lain gak ada yang punya, gimana dong? Ya walaupun gua orang paling kaya, jam tangan gua bisa ngebeliin rumah kalian satu RT, tapi gua tetap di karantina bro, nggak kabur boy. Indra Kesuma alias Indra Kents kini tak lagi bisa jumawa dengan hartanya. Di usia yang masih terbilang muda 25 tahun, Indra Kents sudah berurusan dengan hukum dan menjadi pesakitan. Setelah sempat berobat ke Turki dan mangkir dari panggilan, Indra Kents resmi menjadi tersangka 24 Februari silam dan langsung ditahan. Setelah menetapkan Indra Kents sebagai tersangka, penyidikan atas kasus pencucian uang dan Undang-Undang ITE kini menyasar aset Crazy Rich Medan tersebut. Hari ini, penyidik dari Bareskrim Polri sudah tiba di Medan untuk melacak berbagai aset Indra Kents. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pun angkat bicara. Ketua PPATK menilai kalangan yang kerap dijuluki Crazy Rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Sementara pakar hukum bisnis Universitas Indonesia Kukuh Komandoko menilai setiap afiliator yang membantu aplikasi ilegal dapat dijatuhi sanksi pidana. Biasanya kalau kita bicara dimiskinkan itu ada kaitannya dengan uang masyarakat atau uang hasil kejahatan, ya, atau uang hasil korupsi, ya. Nah kalau masuk kategori atau salah satu dari situ, ya, dan polisi itu punya bukti-bukti yang kuat bahwa tindak pidananya di sini sudah benar-benar terbukti, ya itu bisa saja sebetulnya dilakukan penyitaan, perampasan oleh negara dan dimiskinkan. Artinya dimiskinkan di sini juga harus disikapi bukan terus semua hartanya diambil ya, Bang Latif ya, tetapi adalah harta yang didapat oleh si pelaku dari hasil kejahatan. Kini berbagai aset Indra Kents mulai dari mobil Tesla, Ferrari, hingga rumah mewah di Deli Serdang dan Tangerang pun dalam bidikan kepolisian. Nantinya penyitaan baru akan dilakukan setelah mendapat izin dari kementerian, lembaga dan pengadilan negeri setempat. Kita akan membahas fenomena flexing ini bersama pakar bisnis Renal Kasali. Prof, selamat malam. Malam, Bang Latif, apa kabar? Kabar baik. Jam tangan saya 7 miliar. Makanya Prof bilang orang kaya itu senyap, orang pamer berisik. Ciri-ciri flexing yang sebetulnya flexing pura-pura dengan flexing beneran kaya itu ada nggak, Prof? Ya kalau dia kaya beneran biasanya malah takut, malah khawatir. Pertama tentu saja dari segi pajak ya, semua orang pasti takut dengan pajak karena bisa saja pajak ini mengenakan kita lebih dari yang seharusnya, jadi takut. Nah kalau dia melakukan kejahatan lebih takut lagi. Jadi kalau kayak kita ini kan ya sudah, itu yang didapat, itu yang dilaporkan dan semua transaksinya jelas. Tapi kalau orang punya transaksi yang tidak jelas, ini kan menjadi ada ditutup-tutupi sebetulnya. Jadi ciri-cirinya ya sangat jelas, mereka menggunakan itu untuk mengimpresi orang lain, bukan untuk menunjukkan proses yang dia dapat. Dan impresi itu kemudian didapatkan karena ada orang-orang yang ingin menjadi seperti mereka. Dan dari situlah kemudian penipuan itu berjalan. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan uangnya orang lain begitu. Jadi itu yang disasar. Berarti pamer yang dia tunjukkan itu bagian dari marketing juga, Prof?
Ya, semacam marketing begitu. Walaupun marketing sebetulnya tidak mengajarkan itu, tetapi itu ada didasarkan oleh perilaku manusia yang mudah terjerat oleh iming-iming, oleh sesuatu yang seakan mudah, karena itu kan disampaikan murah banget, gampang banget ya. Jadi mereka menunjukkan seperti itu, dan sekarang dilengkapi dengan salah satu strategi yang juga korban akan muncul berikutnya, yaitu nanti di dunia kripto. Ya, ini di kripto juga korbannya sudah banyak sekali, tetapi tidak bunyi. Biasanya orang juga malu gitu ya. Jadi strateginya itu namanya adalah pump and dump. Jadi dipompa naik ke atas sehingga ketika kita beli harga naik, nah, senang kita dapat untung 50 juta. Setelah itu kemudian di-dump, diturunkan harganya, ruginya bisa 180 juta. Jadi minusnya 130 juta, dan itu banyak sekali yang terkena seperti itu. Jadi memang di dunia baru itu terjadi. Selain dunia baru di digital, biasanya kategori bisnis apa yang kemudian banyak dihuni oleh orang-orang yang flexing seperti ini? Sebetulnya flexing itu awalnya adalah pamer testosteron begitu ya. Jadi orang tuh flexnya gitu ya, yang otot-ototnya kan. Waktu itu pernah kita melihat pria-pria yang ingin pamer muscle-nya begitu, ototnya. Dia lebih lelaki daripada lelaki biasa begitu. Dia ingin pamer seperti itu. Nah, tetapi sekarang ini digunakan dalam sosial media adalah untuk menarik uang orang lain. Skema MLM money game. Jadi hati-hati money game ini. Segala sesuatu yang ditawarkan ada paket-paketannya, apalagi sekarang ditawarkan dengan kursus, seakan-akan hari ini kita belajar, nanti masa depan milik kita, tapi kursusnya itu tidak masuk akal, bayarnya 13 juta, 50 juta, 200 juta seperti itu, tapi kursus itu untuk menjadi pengikutnya mereka ya, itu mereka lakukan. Jadi ada money game-nya, ada investasi namanya, padahal sebelumnya adalah judi. Yang ketiga itu adalah bisa saja kripto yang orang tidak paham, yang tidak bisa dipelajari, tapi algoritmanya tidak didukung. Kita pikir itu ada blockchain-nya, ternyata sebagian tidak ada blockchain-nya misalnya seperti itu. Dan juga aset-aset yang unregulated, yang daerah abu-abu, negara belum mengatur ya, dan harganya berfluktuasi. Nah, itu paling enak sekali digoreng untuk mereka yang mempunyai kebiasaan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih, agak greedy sedikit lah. Jadi harganya, tarifnya begini, dan itu membuat orang matanya jadi terbelalak untuk terus mengikuti. Tidak semua orang yang suka flexing, orang yang suka pamer itu pasti tidak memiliki kekayaan yang sebenarnya ya Prof ya. Tanpa harus menyebut nama lah, tapi ada yang begitu. Bisa nggak kita tandain ciri-ciri orang yang flexing sebenarnya bertujuan untuk menipu seperti yang Prof jelaskan tadi itu? Kalau dia flexing hanya sekedar dia impresi dan tidak ada produknya, normal saja. Jadi dia tidak sedang berjualan. Tetapi kalau dia sedang berjualan, ada sesuatu yang mereka tawarkan dan itu adalah efeknya pada investasi. Apakah itu tadi adalah ada kaitan dengan uang, kripto, investasi ya. Terus kemudian juga kadang-kadang ada namanya tanah, emas ya. Mata uang asing, itu banyak hal yang harus kita waspadai. Tambah lagi dengan ada course-nya, ada pelatihan yang harus kita ikuti untuk bisa menjadi member, dan membernya itu kemudian ada sebutan privilege, ada sebutan apalagi platinum, premier, ya, nama-nama yang membuat kita merasa diri kita adalah orang terhormat. Nah, biasanya mereka juga menggunakan motivator juga biasanya begitu ya, dan motivator ini kemudian memotivasi kita. Coba perhatikan ada iklannya Matt Damon yang sangat populer itu ya. Itu di sebuah toko kripto, dia Matt Damon dengan mudah mengatakan fortune favors the brave. Dia mendorong kita untuk berani. Bayangkan coba, terang aja kita bisa rusak begitu ya, bisa kalah begitu. Karena yang disuruh kita berani begitu. Padahal ketika kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus belajar, kita harus kenal dulu. Kita kalau mau menyeberang sungai, ya kita harus tahu ada buayanya atau tidak di dalam sungai itu, baru kita nyebrang begitu. Walaupun udah kita lihat ada orang yang berhasil lewat, tidak serta-merta kemudian kita harus percaya bahwa tidak ada buaya di sana, gitu ya Prof? Ya,
Ya, kalau dia berhasil lewat, barangkali dia sudah pelajari dan dia sudah punya keahlian. Jadi siapapun yang tidak mempelajari, yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, dia kemungkinan besar akan kalah. Oke, ya, Prof, ini kan bisnis. Biasanya orang-orang yang seperti ini etikanya hampir tidak ada empatinya. Berarti bisnis yang model seperti ini sebenarnya bisnis hanya sementara. Bagaimana kemudian kita supaya kita tidak terperangkap dengan orang-orang yang flexing demi meraih simpati kita tersebut? Tentu pertama tentu saja kita harus ingat bahwa dalam setiap apapun itu ada risikonya, dan semakin menarik hal yang ditawarkan, semakin besar iming-imingnya, itu semakin besar risikonya. Jadi supaya kita tidak berisiko, barangkali kita harus lebih berhati-hati, jangan menaruh telur kita di satu keranjang. Dalam dunia baru itu seringkali disarankan kita hanya menaruh 5% dari portfolio kita. Jadi kalau kita punya uang katakan 200 juta, ya taruhlah 10 juta begitu ya. Jadi jangan taruh semuanya kita ke situ. Mula-mula kita taruh 50 juta, kita senang dapat dikasih untung. Setelah itu kita jual semuanya, kita taruh di situ ya. Buntung kita. Jadi kita harus mengkalkulasi risiko. Semakin menarik itu semakin besar kemungkinan jeratan-jeratan itu ada. Oke, baik. Prof, sangat mencerahkan. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Latif.